kita akan melihat yang namanya cookie ya. Ini apa sih sebetulnya kok diberi nama kue? Ya, cookie atau istilah aslinya adalah kucoloris. Ya, ini adalah sebuah teknik untuk membuat efek bayangan berpola tanpa perlu membuat objek asli yang memberikan bayangan dengan pola tersebut. Ya, misalkan kalau kita bikin kepingin membuat nuansa sebuah kuil, ya, ada bayangan ornamen-ornamennya. Nah, itu apakah berarti kita harus membuat ornamen kuilnya betulan? Sebetulnya enggak. Ya, bisa terlihat di sini, ya. Kita cukup bikin sebuah panel yang eh, bentuknya itu ada lubang-lubangnya seperti ini, ya. Kemudian panel ini nanti kalau disinari cahaya, dia akan membuat sebuah bayangan sesuai dengan pola yang kita tentukan pada panel tersebut. Nah, ini adalah teknik namanya kucoloris atau kita sebut cookie. Biasanya dipakai di industri film maupun di fotografi, tapi bisa juga dipakai di game. Nah, Unity itu punya pengaturan dasar cookie untuk semua spotlight. Kita coba lihat di window lighting ya. Oke, window, rendering, lighting settings. Kemudian di bagian scene, kita coba cari bagian scene. Nah, ini other settings. Terus ada spot cookie. Di situ bentuknya adalah soft. Ya, soft itu ini bentuknya lingkaran sepertinya. Nah, tapi tiap cahaya itu boleh memiliki cookie sendiri, ya, dengan mengatur properti cookie. Jadi contohnya di sini ya, spotlight 2, nah ini ada cookie, isinya none, tekstur, kita bisa coba ganti. Ya, nah untuk membuat cookie kita membutuhkan sebuah tekstur, asetnya itu sebetulnya gambar grayscale biasa gini aja. Ya, tapi tekstur type-nya harus diganti menjadi cookie. Ya, kita lihat di standar di assets itu ada folder standar assets, effects, light cookie, terus ada texture. Ya, di sini coba teman-teman pilih yang light square cookie. Ya, nah itu texture type-nya di sini sudah dibuat by default, dia memang default. Ya, seperti biasa ya kalau kita ngimpor sebuah tekstur, hasilnya kan pasti default. Nah, ini perlu diganti jadi cookie nanti. Ya, kalau tidak diganti cookie, apakah bisa? Mari kita coba aja. Ya, sebelum ke sana kita coba lihat setting dari teksturnya dulu. Ya, ini harus diubah jadi cookie. Kalau enggak, yang lain-lainnya ini tidak muncul. Sebentar. Di ini dia. Ya, bukan di mana-mana, tapi ternyata di atas. Nah, ini light type, spotlight, directional, atau point. Ya, kalau spotlight, cookie-nya ini cuma muncul sekali. Kalau directional itu akan detail. Kalau point, cookie-nya bentuknya harus cube map. Lalu alpha source harus jadi from grayscale. Ya, alpha source ya ini sudah from grayscale. Kita apply dulu. Kemudian kita coba menggunakan scene yang sama, tapi tidak ada objeknya apa-apa ya. Jadi tanknya akan saya sembunyikan. Semua spotlight ini akan saya sembunyikan juga. Ya, lalu saya akan coba masuk ke dalam kubus ini, menambahkan sebuah spotlight. Ya, ya, seperti ini. Saya besarkan spot angle-nya dulu. Nah, kemudian saya akan coba masukkan light square cookie-nya. Nah, maka secara ajaibnya, ya, bayangan dari spotlight kita berubah menjadi light square cookie. Ya, seperti ini. Oke, bisa dicoba-coba intensitinya mungkin dinaikkan.
seperti biasa ya, lalu range-nya bisa dinaikkan juga, dan seterusnya untuk melihat perubahan dari cookie-nya ini sendiri. Ya, ini kalau pakai spotlight. Kalau directional light gimana? Kita coba ya. Tapi kayaknya harus di scene baru sih, maka saya akan coba save dulu. Terus saya akan coba buat sebuah scene baru dengan sebuah panel, 3D object, sorry kok panel, plane. Ya, ada sebuah plane yang luas di sini. Generate lighting-nya saya nyalain aja, autonya. Ya, kemudian untuk directional light-nya, saya akan coba geser ke sini, walaupun posisi nggak ngaruh ya, tapi ini supaya ngubahnya enak aja sih. Dan cookie-nya saya set light square cookie. Ya, dan kali ini untuk cookie-nya itu kayak berpengaruh ya. Pengaruh, tapi ada ukurannya di sini, ada cookie size, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Ya, saya akan perbesar plane-nya ya. Ya, saya perbesar plane-nya, kemudian kita otak-atik directional light-nya, terutama di cookie-nya. Nah, seperti ini. Ups, angkanya jadi terlalu besar. Sorry. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah teknik untuk membuat bayangan tanpa harus membuat objeknya dengan menggunakan cookie. Ya, cookie itu sebuah tekstur dua dimensi aja, tapi grayscale. Ya, kalau putih itu intensitas cahayanya penuh, kalau hitam intensitas cahayanya berarti tidak ada sama sekali. Ya, maka dia akan jadi bayangan. Seperti ini hasilnya. Ya, itu cookie. Nah, teman-teman bisa coba membuat scene seperti ini. Ya, spotlight kedua itu menggunakan window cookie. Oke, saya akan kembali ke point light start. Ini tidak saya save ya. Oke, spotlight. Tadi ada cookie-nya harusnya. Ya, ada cookie-nya sudah. Kemudian, ya ini kayaknya terlalu besar sih. Ya, jangkauan angle-nya terlalu besar. Saya coba kecilkan aja, misalkan jadi ya 30. Intensitasnya saya kecilkan juga jadi 1 lagi. Ya, lalu ternyata ada spotlight yang lain. Light spotlight yang mengarah ke sebelah sana. Ya, tapi bentuknya adalah window cookie. Oke, kita cari di textures. Oke, ada texture, cookies, ada window cookie. Ya, sudah diatur semuanya, tinggal kita pakai ke sini. Oke, window cookie ini malah yang bawah ya. Ternyata ini pakai window cookie. Sorry. Nah, itu pakai window cookie yang ini itu rasanya bukan window cookie sih. Ini saya nankan aja deh. Sorry, terbalik. Sorry. Ya, yang ini yang nan. Nan. Lalu tinggal ya diatur sedemikian rupa itu sepertinya cahayanya jatuhnya dari atas ya, bukan dari sini.
Oke, saya akan coba jatuhkan dia dari atas, lalu diposisikan sebisanya. Eh, ke sini sedikit, lalu ya mungkin kira-kira seperti inilah ya. Ya, kurang lebih seperti itu deh. Ini warnanya tinggal diganti ya. Tinggal diganti aja ke warna biru. Kalau kurang, intensitasnya aja naikin. Nah, seperti ini. Ya, jadi kurang lebih. Nah, itu tadi cookie. Ya, selain ini kita akan lihat sebuah teknik namanya 3-point lighting. Ya, seperti apa teknik ini kita akan lihat bersama pada video berikutnya.